Ya, oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan yang belum sempat saya jelaskan dengan detail ya. Ini masih berkaitan dengan murai batu yang selesai mendorong ekor ya, atau selesai mabung. Mungkin pertanyaannya yang kemarin saya jelaskan, ciri-ciri yang burung yang masih dorong ekor. Nah, sekarang kalau kita sudah yakin bahwa burung ini selesai untuk mendorong ekor, apa yang harus kita lakukan selanjutnya gitu ya. Nah, ini adalah tips dari saya. Mohon kepada para penonton yang baru bergabung dengan channel saya, simak baik-baik penjelasan saya agar nggak salah paham. Jadi kadang-kadang saya menjelaskan secara detail, namun masih aja ada pertanyaan yang sebetulnya jawabannya sudah saya kasih tahu di video gitu ya. Nih, yang perlu teman-teman ingat, setelah teman-teman yakin bahwa burung milik teman-teman ini sudah selesai dorong ekornya, apa yang harus dilakukan? Yang sebelumnya ciri-ciri dorong ekor itu sudah saya jelaskan ya. Kalau memang udah yakin tidak ada lagi selaput bulu di pangkal ekor, ataupun sudah tidak ada lagi bulu yang jatuh ataupun ketombe yang jatuh di alasnya, apa yang harus kita lakukan ya? Yang pertama adalah kasih jeda waktu 2 minggu. Setelah misalkan hari ini nih teman-teman yakin nih, seperti saya nih, hari ini saya sudah yakin bahwa murai saya ini, salah satu ternakan saya yang saya simpen kemarin, ini saya udah meyakini bahwa burung ini sudah selesai dorong ekor gitu ya. Nah, selanjutnya apa yang harus saya lakukan setelah saya yakin gitu ya? Ini biasanya saya kasih waktu 2 minggu ya. 2 minggu dari hari ini nih. Itu belum saya jemur, namun perawatan apa saja yang harus saya lakukan sehari-harinya. Yang pertama, seperti biasa kita bersihkan dan IF kita kasih. Nah, untuk kasus-kasus mabung yang memang sudah pernah nemu setelannya, misalkan hariannya dikasih JK jangkrik 5, kroto 2 minggu sekali, nah itu sudah mulai dilakukan kembali ya, secara rutin dilakukan kembali, dikasih 5 lagi, disetting lagi lah, mulai setting lagi lapangan. Namun beda lagi kasusnya dengan murai milik saya ini, karena ini burung baru 1 kali mabung ya, 2 kali setelah lepas trotol. Ini berarti usia 1,5 tahun. Ini akan saya coba nanti tes di lapangan. Bukan karena burung saya bagus, tapi salah satunya adalah saya mengetahui berapa settingan yang pas untuk murai saya ini gitu ya. Jadi untuk kasus murai saya ini, karena belum ketemu settingannya, jangkrik saya perbanyak dulu ya. Saya kasih biasanya sekenyangnya dia. Cuman ini burung kenyang hanya di 7. Ini kemungkinan burung ini harus main kroto. Namun sampai saat ini saya belum biasain main kroto, karena kalau secara rumus jika main kroto itu harus juga main umbaran. Nah, kelemahannya burung ini karena keteledoran saya, nggak saya latih mandi keramba, jadi agak susah masuk kerambanya. Apalagi nanti kalau masuk ke umbaran gitu ya. Namun nanti tetap kita akan cari celahnya sampai ketemu. Kita kembali lagi ke pembahasan apa yang harus kita lakukan setelah kita meyakini bahwa murai milik kita ini sudah selesai mabungnya. Jadi yang pertama itu kasih jeda waktu 2 minggu, baru mulai dijemur. Jadi nanti setelah 2 minggu dari hari ini saya akan mulai menjemur, tapi pelan-pelan ya, artinya bertahap. Dari mulai mungkin 10 menit, 15 menit, terus berlanjut sampai kurang lebih 1 jam lah saya jemur, dirutinkan setiap hari. Setelah itu saya coba akan main ke lapang. Ini memang repotnya ketika murai belum ketemu setelannya ya. Setelah mabung agak repot, tapi kalau untuk murai-murai yang sudah jalan, kalau dipakai rawatan saya yang saya terapkan di rawatan mabung, itu sebetulnya setelah mabung udah nggak usah pusing-pusing, tinggal jemur udah langsung enak. Nah, ini kita lihat ya seperti apa burungnya. Ternyata kameranya nggak bisa dibalik. Kita lihat aja nih ya, kita buka. Bisa kelihatan nggak teman-teman? Ini seharusnya sudah dipindah ke kandang bulat ya. Cuman berhubung kandang bulatnya belum ada, jadi saya masih biarkan selama dia belum nggak ngeganggu lah ya, nggak nempel ke jeruji. Nah, ini
kita lihat di bawah sangkarnya sudah tidak ada lagi selaput ketombe atau selaput bulu ya. Kita lihat di air minumnya pun sama, tidak ada selaput bulu. Nah, ini salah satu penanda bahwa sudah tidak ada lagi proses mendorong bulu gitu ya. Namun tetap harus dikasih jeda waktu ya 2 minggu setelah ini, karena kita nggak tahu kan. Oh, itu tuh di sayapnya masih belum sempurna. Nah, ini jeda waktu selama 2 minggu itu ini berguna untuk mengantisipasi ada beberapa helai bulu yang belum tumbuh sempurna. Jadi kalau kita paksakan jemur saat ini akan menghambat pertumbuhan bulu yang belum sempurna tadi ya teman-teman. Tuh. Selain itu apalagi, nah selama menunggu 2 minggu itu saya biasanya mulai ablak burungnya ya. Mulai saya angin-anginkan lah, rajin di di pinggir, bukan di pinggir, di teras rumah saya angin-anginkan tanpa kena jemur ya, cuman kena angin aja, dan kerodongnya saya buka. Ini untuk melatih dia bunyi. Sama mungkin kita evaluasi hasil dari mastering ya, suara apa saja yang sudah masuk ke burung ini. Ada satu pertanyaan lagi dari teman kemarin, Om, kalau misalkan ini burung ngeriwik bawain lagu isian, itu apakah bisa diyakini bahwa murai tersebut isiannya masuk? Jawabannya iya ya. Cuman tinggal PR-nya teman-teman bisa nggak ngerangsang si burung ini mau bongkar isian enggak nantinya ketika ketemu lawan gitu kan. Kalau dia mau bunyi ngeriwik bawain lagu, berarti itu isiannya sudah masuk ya. Tinggal mungkin teman-teman atur pola settingan yang pas biar burung ini on fire ketika ketemu lawan gitu ya. Nah, kita lihat nih, ini burungnya udah aktif sekali. Nanti kita cek dia mau bunyi atau enggak setelah kita jemur. Nih sekarang kita mau bersihin dulu kandangnya ya. Kita bersihin kandang, kita kasih IF yang saya kasih hanya jangkrik ya untuk burung ini. Sementara ini sepertinya ini burung perlu polesan kroto, namun saya nggak akan kasih dulu. Nanti setelah saya coba main di lapang hasilnya seperti apa. Kalau memang perlu dikasih kroto, kita kasih kroto. Kalau enggak ya nggak usah gitu ya. Kita pause dulu, saya mau bersihkan dulu, nanti habis itu kita lanjut. Dadah. Oke, ini udah selesai, kita kasih IF tuh, burungnya udah lahap makan. Ini cuma doyan 7 ekor aja. Kemarin saya coba kasih 20, bisa 3, itu pun lama ya, makan 17 kilo. Nah, berhubung ini burung nggak suka, nggak bisa mandi keramba, jadi kita siapkan pupuk besar. Seperti saya katakan sebelum-sebelumnya, setiap hari kita sajikan kebutuhan-kebutuhan dia yang sangat penting, yaitu tempat mandi, kebersihan kandang, extra fooding gitu ya. Terlepas dia mandi ataupun enggak, itu kita serahkan lagi ke masing-masing burungnya ya. Nah, ini proses mandi pada burung yang selesai mabung ini sangat penting untuk menaikkan kembali birahinya. Nah, setelah birahinya naik, emosinya mulai ada, powernya nanti kita poles dengan mood booster energi. Ini rawatan sehari-hari yang saya lakukan ya teman-teman. Jadi itulah buat teman-teman yang saat ini sedang merawat murai, yang saat sedang mabung dan mungkin sudah meyakini bahwa mabung sudah selesai, sabar dulu, jangan buru-buru jemur. Kasih jeda waktu 2 minggu setelah teman-teman yakin bahwa burungnya sudah selesai. Nah, setelah 2 minggu dari situ boleh teman-teman mulai lakukan penjemuran ya, jemuran, umbaran gitu kan. Dan untuk burung yang masih mabung atau masih dorong ekor, apa boleh diembunkan? Jangan ya, karena belum perlu, biarkan dulu ekornya maksimal dulu. Nah, kalau sudah ekor maksimal seperti ini nih sekarang nih, boleh diembunkan atau enggak? Boleh ya, boleh, tapi hati-hati jangan sampai kena jemur dulu. Sebetulnya di alam liarnya mereka nggak diatur seperti itu. Nah, ini karena kita yang rawat, karena dia dimanipulasi tinggal di dalam sangkar. Itu adalah hal penting, karena kalau di alam dia bisa kena jemur sekebutuhan dia gitu. Kalau di sangkar kan kita yang
mengeksploitasi gitu ya. Jadi dia nggak bisa kemana-mana kalau dia ngerasa udah nggak butuh panas kan. Kalau di alam bisa terbang, tapi kalau disangkar dia tetap di situ. Nah makanya rawatan seperti ini cukup penting untuk burung yang berada di dalam sangkar gitu ya. Oke, kita lihat setelah dikasih IF, kita bersihkan kandangnya dan kita kasih cepuk air minum. Nanti kita akan gantung. Coba kita lihat hasilnya seperti apa ya. Kita pause dulu. Oke, setelah kita gantung, kita lihat burung sudah mandi ya. Dan kita tempel di sekelilingnya burung-burung isian ya. Dan yang paling penting ini nih. Ini jalak suren ini suaranya kencang banget, itu bisa memicu murai-murai muda untuk menaikkan emosinya dia gitu ya. Jadi kita latih untuk naikin emosinya sambil pelan-pelan birahinya kita naikkan juga, karena burung muda biasanya secara emosi dan birahinya belum stabil. Nah cara menaikkan emosi ya tadi itu dengan suara tekanan-tekanan dari burung yang bersuara keras, itu salah satu treatmentnya. Untuk birahi kita nanti jemur dan IF-nya dinaikkan, utamanya mungkin kroto ya kalau untuk birahi. Tapi kita coba dulu pakai jangkrik ini sambil pelan-pelan kita lihat. Burung memang belum rajin bunyi ya, karena mungkin masih muda dan memang ini baru kali pertama digantang, maksudnya diablak gitu ya. Setelah saya yakin bahwa burung ini sudah selesai proses mabungnya. Nah, nanti kita lihat ini. Biasanya kalau di kerodong dia rajin bunyi, mungkin masih kaget, dia mandi. Nah, prinsipnya seperti itu ya teman-teman. Kalau memang teman-teman sudah yakin burungnya sudah selesai mabung, itu tadi tunggu 2 minggu, setelah itu baru jemur. Nah kalau sudah dijemur, dirawat maksimal, itu burung pasti gacor nantinya ya. Yang penting sehat. Oke, ya mungkin itu saja yang mandi ini. Saya yang di video kali ini aja yang bisa kita bahas. Nanti kita bikin video-video selanjutnya ya. Untuk pertanyaan teman-teman silahkan cantumkan di bawah kalau memang masih ada yang kurang jelas. Dadah dulu. Assalamualaikum, salam sukses KF Bird Farm Serang Banten.